Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar kimia bersama saya Kurniati Artanti, guru SMA 18 Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum dasar kimia. Mengapa kita perlu mempelajari hukum dasar kimia? Tujuan kita mempelajari hukum dasar kimia yaitu untuk memahami cara kerja dan konsep dalam ilmu kimia. Lahirnya ilmu kimia tidak lepas dari seseorang yang telah mendedikasikan hidupnya di laboratorium selama bertahun-tahun. Sebut saja Avogadro, Proust, Lavoisier, dan masih banyak lainnya. Mereka dikenal sebagai peletak hukum dasar kimia. Bagaimanakah cara berpikir ilmuwan? Ilmuwan pertama kali mengamati hal-hal atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian setelah mereka mengamati fakta-fakta, mereka berpikir kritis. Ilmuwan berpikir tentang mengapa suatu fakta dapat terjadi dan bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan yang ada berkaitan dengan fakta yang telah terjadi. Kemudian ilmuwan biasanya menciptakan hipotesis atau dugaan sementara berkaitan dengan permasalahan yang mereka jumpai. Untuk membuktikan hipotesis yang mereka buat, maka para ilmuwan biasanya melakukan percobaan. Percobaan atau eksperimen ilmiah nanti akan membuktikan apakah hipotesis itu benar atau tidak. Hasil dari percobaan yang mereka lakukan biasanya dikomunikasikan melalui teori-teori yang diciptakan. Mari kita pelajari hukum dasar kimia. Hukum yang pertama adalah hukum kekekalan massa yang dikenal dengan hukum Lavoisier. Ilmuwan Prancis Antoine Laurent Lavoisier dalam penelitiannya membakar merkuri cair berwarna putih dengan oksigen sampai dihasilkan merkuri oksida berwarna merah. Lavoisier kemudian memanaskan merkuri oksida sampai berbentuk merkuri cair yang berwarna putih dan oksigen. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa massa oksigen yang dibutuhkan pada proses pembakaran sama dengan massa oksigen yang terbentuk setelah merkuri oksida dipanaskan. Bunyi hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier adalah massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat sesudah reaksi. Mari kita berlatih mengerjakan soal latihan. Besi bermassa 21 gram direaksikan dengan belerang sehingga membentuk 33 gram besi belerang. Tentukan massa belerang yang bereaksi. Karena menurut hukum kekekalan massa, massa total zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, maka untuk menentukan massa belerang yang bereaksi, kita tinggal menghitung jumlah dari massa zat sesudah reaksi, yaitu besi belerang sebanyak 33 gram dikurang dengan massa besi sebelum reaksi yaitu 21 gram. Sehingga hasilnya untuk massa belerang yang bereaksi adalah 12 gram. Hukum dasar kimia yang kedua yaitu hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. John Dalton melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa. Senyawa yang digunakan Dalton adalah karbon monoksida dan karbon dioksida. Dari perbandingan keduanya diperoleh hasil sebagai berikut. Pada senyawa karbon monoksida, massa C yang bereaksi sebanyak 1,2 gram, sedangkan massa oksigen yang bereaksi 1,6 gram.
Sehingga perbandingan antara massa karbon dan massa oksigen adalah 3:4. Sedangkan pada senyawa CO2, massa C yang bereaksi sebanyak 1,2 gram. Jadi sama seperti pada senyawa karbon monoksida. Sedangkan massa O yang diperlukan untuk menghasilkan senyawa karbon dioksida adalah sebanyak 3,2 gram. Maka perbandingan massa C dan massa O pada senyawa karbon dioksida adalah 3:8. Jika massa karbon di dalam karbon monoksida dan karbon dioksida sama, massa oksigen di dalamnya akan memenuhi perbandingan tertentu. Perbandingan massa oksigen pada senyawa CO dan CO2 yang diperoleh Dalton adalah 4:8, yaitu sama dengan 1:2. Bunyi hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton yaitu jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dengan salah satu massa unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat yang sederhana. Hukum dasar kimia berikutnya adalah hukum perbandingan tetap atau dikenal dengan hukum Proust. Joseph Louis Proust meneliti perbandingan massa unsur yang terkandung di dalam suatu senyawa pada tahun 1799. Penelitian itu membuktikan bahwa setiap senyawa tersusun atas unsur-unsur dengan komposisi tertentu dan tetap. Senyawa karbon dioksida dibentuk dari unsur karbon dan oksigen dengan perbandingan massa karbon dan oksigen adalah 3:8. Jika unsur karbon yang bereaksi sebanyak 1,5 gram, tentukan massa oksigen yang bereaksi dan massa karbon dioksida yang terbentuk. Berdasarkan hukum Proust, kita cari massa karbon dibagi perbandingan unsur karbon di dalam senyawa karbon dioksida, yaitu massa karbon 1,5 dibagi perbandingan unsur karbon pada senyawa karbon dioksida, yakni 3. 1,5 dibagi 3 dihasilkan nilai 0,5. Artinya, massa unsur karbon yang tersedia adalah 0,5 dari perbandingannya. Dengan demikian, massa unsur dan senyawa yang lain juga 0,5 dari perbandingannya. Sehingga massa oksigen yang diperlukan adalah 0,5 dikali 8, yaitu 4 gram. Dan massa karbon dioksida yang terbentuk sebanyak 0,5 kali 11, yakni 5,5 gram. Untuk lebih singkatnya, perhatikan perbandingan berikut. Unsur karbon dibanding unsur oksigen dibanding karbon dioksida, perbandingannya adalah 3:8:11. Nah, nilai tersebut kita kali dengan 0,5. Untuk unsur karbon hasilnya adalah 1,5, sedangkan untuk unsur oksigen massanya adalah 0,5 kali 8 yaitu 4 gram, dan untuk massa karbon dioksida yang terbentuk nilainya adalah 0,5 kali 11 yakni 5,5 gram. Hukum dasar kimia berikutnya adalah hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Joseph Gay-Lussac meneliti tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia. Berdasarkan penelitiannya, Lussac mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Pada suhu dan tekanan tertentu, 1 liter gas nitrogen bisa bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen, menghasilkan 2 liter gas amonia. Adapun persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3.
Gay-Lussac menyimpulkan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat yang sederhana. Silahkan kerjakan soal berikut. 1 liter gas hidrogen bereaksi dengan 1 liter gas klorin sehingga dihasilkan 2 liter gas hidrogen klorida. Jika gas hidrogen yang direaksikan 5 liter, tentukan gas hidrogen klorida yang dihasilkan. Dari soal kita dapat menentukan perbandingan gas hidrogen yang bereaksi dengan gas klorin yang bereaksi serta gas hidrogen klorida yang terbentuk, yaitu 1:1:2. Jika gas hidrogen yang direaksikan 5 liter, maka gas klorin yang dibutuhkan adalah 5 liter juga. Dan gas hidrogen klorida yang dihasilkan adalah 10 liter. Apakah jawabanmu benar? Hukum dasar kimia berikutnya adalah hipotesis Avogadro. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang volumenya sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Dengan adanya hipotesis tersebut, diperoleh bahwa perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Koefisien X dibagi koefisien Y sama dengan volume X dibagi volume Y sama dengan jumlah molekul X dibagi jumlah molekul Y.